Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, NIM 21142134, Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang VGA Card. Di sini ada daftar isi. Pertama, pengertian VGA Card. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan VGA Card. Yang ketiga, sejarah VGA Card. Yang keempat, fungsi VGA Card. Yang kelima, jenis-jenis VGA Card. Yang keenam, cara kerja VGA Card. Di sini ada pengertian VGA Card. Apa sih VGA Card itu? VGA Card atau nama latinnya Video Graphic Array adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan VGA. Yang pertama, VGA Card onboard. Kelebihannya telah menjadi satu atau menempel di papan mainboard atau motherboard yang akan dapat dipastikan tidak akan menjadi masalah pada komputer ketika sedang digunakan. Kekurangannya, tidak memiliki memori sendiri. Terus akan menyebabkan pemotongan dari memori CPU yang dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory. Yang kedua, VGA Card on. VGA Card add-on. Kelebihannya dapat melakukan pekerjaan renderingnya dengan kapasitas berat dan tidak memerlukan atau memakan memori utama komputer atau yang disebut RAM yang berada di CPU. Kekurangannya, pertama, seperti harganya yang mahal. Yang kedua, tegangan yang diperlukan pun sangat banyak yang membuat power supply yang dibutuhkan harus besar. Selanjutnya ada sejarah VGA Card. VGA pertama kali dipasarkan pada tahun 1987 oleh International Business Machines Corporation yang disingkat menjadi IBM. IBM ini adalah salah satu perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi atau membuat perangkat keras dan perangkat lunak. IBM juga didirikan pada tanggal 15 Juli 1911 dan beroperasi pada tahun 1888 yang berpusat di Armonk, New York, dan Amerika Serikat. Sini ada fungsi VGA Card. Yang pertama, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Yang kedua, kartu VGA untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor untuk menggambar atau desain grafik ataupun untuk bermain game. Yang ketiga, kartu video ini merupakan bagian dari perangkat keras yang diinstal dalam komputer dan bertanggung jawab untuk rendering gambar pada monitor komputer atau layar tampilan. Selanjutnya, di sini ada dua jenis VGA Card. Yang pertama, VGA onboard merupakan jenis VGA yang banyak digunakan pada komputer atau laptop standar. VGA onboard berarti chip VGA yang digunakan menjadi satu dengan motherboard. VGA onboard bekerja dengan memanfaatkan memori komputer Anda atau alias RAM. Yang kedua, VGA Card offboard atau add-on merupakan VGA yang belum terintegrasi pada mainboard atau belum ada VGA pada mainboard. VGA offboard kualitasnya lebih baik daripada VGA onboard. Selanjutnya, di sini ada jenis VGA berdasarkan slot. Pertama, VGA Card ISA adalah jenis VGA Card yang dimasukkan di slot ISA dalam kurung industri standar
arsitektur yang memiliki sistem 8 bit atau 16 bit. Yang kedua, VGA card ASA adalah jenis VGA card yang terpasang pada slot ASA dalam kurung Extended Industry Standard Arsitektur yang memiliki sistem 32 bit. Yang ketiga, VGA card PCI adalah jenis VGA card yang terpasang pada slot PCI dalam kurung Peripheral Component Interconnect yang memiliki sistem 32 bit atau 64 bit. Yang keempat, VGA card AGP. VGA ini adalah jenis VGA card yang terpasang pada slot AGP dalam kurung Accelerated Graphic Port yang memiliki sistem 128 bit atau 258 bit. Nah, yang terakhir, VGA card PCIe atau PCI Express adalah jenis VGA card yang terpasang pada slot PCIe dalam kurung Peripheral Component Interconnect Express yang kecepatan rendering hingga 32 GB. Selanjutnya, di sini ada cara kerja VGA card. Pertama, saat aplikasi yang dijalankan ingin menciptakan sebuah citra, aplikasi tersebut akan meminta bantuan pada driver kartu grafis. Driver grafis akan mendengarkan instruksi baik dari OS atau dari aplikasi. Kemudian mengambil data digital yang diperlukan dan mengkonversikannya menjadi sebuah format yang dimengerti oleh kartu grafis tersebut. Selanjutnya, setelah itu driver menyalurkan data digital yang baru di format tersebut kepada kartu grafis untuk melakukan rendering. Data tersebut berjalan menuju kartu VGA melalui slot pada motherboard AGP atau PCIe. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.